Si Amel nih lagi mau cerita tentang kejadian yang dialami sama dia, ada 3 versi. Besoknya itu berulang hal yang sama, Lebih parah? lebih parah lagi. Gimana tuh? Kayak yang dia cium aku, terus dia raba-raba dada aku gitu kan, terus megang-megang bagian sensitif. Dia pakai duit orang tua dong kalau jajanin kamu gitu ya? Iya, karena dia selama kuliah dia masih dapat uang, tapi berikut dia kerja kayak magang gitu di perusahaan akuntan. Terus Dalamnya apa tuh? aku buka di WA-nya dia, ternyata ini ada satu chatan dia sama ini cewek, itu yang diarsipin gitu kan. Begitu aku buka, itu tuh ngebahasnya tuh udah jauh. Udah emang cuma gesek-gesek doang, cuman akunya abis selesai ngelakuin itu tuh akunya jadi kebayang. Oh, menghilang jejak. Iya, aku nggak tahu kemana gitu kan. Aku diblokir pokoknya semuanya, gitu kan. Terus karena itu, ya udah aku stres banget tuh, sampai yang aku tuh kayak pengen aja gitu kan. Si Amel nih lagi mau cerita tentang kejadian yang dialami sama dia, ada 3 versi. Ya. So, coba ceritakan di diare ini. Kan aku kan pertama kali pacaran itu pas SMP ya. Jadi yang SMP kelas 1 itu aku udah pacaran, ya namanya cinta-cinta monyet gitu. Jadi awalnya tuh dia kakak kelas aku. Jadi aku pertama kali tuh pas masuk MOS itu, dia tuh yang udah perhatian sama aku gitu kan. Dia kelas 3. Jadi aku kelas 1, dia kelas 3. Dia perhatian sama aku gitu kan. Terus dia yang, ya kan yang namanya aku anak-anak baru gitu kan, anak masih SMP, masih malu-malu gitu. Tapi abis itu deket-deket aku sama dia, terus dia bilang dia suka sama aku gitu. Terus udah kita jadian. Terus karena aku SMP itu masih malu-malu gitu, jadian juga jarang jalan bareng gitu kan. Terus yang namanya kalau ngelihat dia juga, kita tuh cuma lewat surat-suratan doang. Terus sampai yang pertama kali itu dia cium pipi aku itu di sekolah gitu kan. Abis dia cium pipi aku itu aku malah nangis. Terus dia nanya, kenapa kamu nangis gitu kan. Karena aku bilang aku takut hamil. Masih polos ya? Iya, karena ya masih yang nggak ngerti gitu kan. Aku bilang aku takut hamil gitu kan. Enggak kok, katanya gitu. Ya aku, terus abis itu tapi hubungan kita awet, kita sampai SMA pun aku masih sama dia. Aku masih sama kakak kelas ini gitu kan. Dia udah naik kelas, aku tetap di SMP dulu kan. Terus pas SMA itu kita cuma satu sekolah tuh pas SMP doang. SMA kita udah beda sekolah. Cuma aku masih bareng sama dia gitu. Nah terus jadi tuh kan dulu aku tinggal emang di Jakarta ini bareng-bareng tuh sama keluargaku semua gitu kan. Cuma pas nenek kakekku udah nggak ada, itu rumah yang di Jakarta dijual, dibagi-bagi sama anak-anaknya. Warisan. Iya. Terus abis itu mamaku tuh kan papaku kan meninggal ya, papaku meninggal karena sakit gitu. Terus mamaku akhirnya putusin buat pulang kampung. Buat pulang kampung gitu kan. Kamu gimana, katanya gitu kan, di Jakarta sendiri. Aku bilang aku di Jakarta aja gitu. Aku di Jakarta sendiri nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Jadi aku tetap stay di Jakarta. Emang awalnya aku bingung gimana gitu kan, cuman dia bilang ya udah nggak apa-apa, katanya gitu kan, kamu di Jakarta. Dia yang cariin aku kosan. Jadi selama ini dia tuh orang kaya ya. Jadi itu selama aku pacaran sama dia yang tanggung semua. Dia yang bayarin kosan aku. Pokoknya hidup aku tuh enak deh gitu. Sama yang ini, yang pacar sekarang ini? Enggak. Yang mana? Sekarang beda lagi. Sama yang pacar yang kakak kelas itu? Iya. Oh, dia orang kaya? Dia orang kaya. Dia bayarin kosan aku. Pokoknya aku enak jajan sama dia gitu kan. Dia nanggung semua hidup aku gitu kan. Jadi yang terus itu tuh masih baru di situ yang aku tuh tinggal di kosan. Pertama kali ya emang agak-agak ya jauh dari keluarga gitu kan. Itu pertama kali di udah mulai kosan ngekos. Udah mulai ngekos. Nah dia sering main ke kosan aku gitu. Udah biasa lah pacaran main ke kosan. Iya. Yang berbeda apa? Yang berbeda itu, nah itu aku pertama kali ngelakuin itu emang sama dia. Yang pas aku pindah ke kosan ini gitu kan, pindah ke kosan ini yang namanya
ini ya. Terus yang pertama kali tuh dia tuh nggak langsung terobos gitu, nggak. Dia yang cium aku dulu gitu kan. Itu pertama kali aku cium sama dia tuh pas aku kelas 2 SMA gitu. Aku cium sama dia gitu. Terus cium itu yang dia habis itu raba-raba. Yang namanya gimana, pegang-pegang dada aku gitu kan. Raba-raba gitu. Terus udah tuh sampai situ doang. Baru besoknya itu berulang hal yang sama, Lebih parah? lebih parah lagi. Gimana tuh? Kayak yang dia cium aku, terus dia raba-raba dada aku gitu kan, terus megang-megang bagian sensitif gitu kan, megang-megang bagian sensitif gitu. Terus karena aku masih belum pernah ngelakuin itu, aku masih virgin gitu kan ya, dia cuma yang boleh nggak gitu kan. Terus aku bilang enggak, aku takut gitu. Terus yang ya udah gesek-gesek doang kata dia gitu. Gitu Kata kan, dia, terus? gesek-gesek doang katanya gitu kan. Udah emang cuma gesek-gesek doang, cuman akunya abis selesai ngelakuin itu tuh akunya jadi kebayang, jadi kok enak ya gitu. Jadi yang apa namanya, ada rasa penasaran pengen lebih gitu kan, cuman aku masih takut, masih belum berani gitu. Itu berulang terus Gesek-gesek doang? gesek-gesek doang. Berarti cowok kamu menepati janji lah, beneran Iya. gesek-gesek doang ya, nggak PHP ya? Enggak gitu kan. Apa namanya, jadi kita pacaran tuh cuman sekwilda doang, kita wilayah dada gitu kan, sama cuma gesek-gesek gitu aja gitu. Terus kesananya yang baru apa namanya sih, yang akhirnya aku tuh penasaran gitu kan, kalau sampai masuk tuh gimana sih rasanya gitu. Kamunya yang mau duluan? Enggak sih, tapi aku nggak ngomong ke dia gitu. Terus? Cuman mancing-mancing dia aja gitu kan. Kayak yang pas dia datang ke tempat aku itu tuh yang aku tuh yang nempel terus di dia. Jadi kayak aku kode-kode lah ya? Kode-kode gitu kan. Terus? Pas lagi apa namanya, AC-nya kan dingin banget tuh ya kan. Ya aku peluk dia gitu kan. Terus aku ngajakin dia nonton, tapi nonton film horor. Cuman horor Thailand kan ada tuh. Yang ada gitu-gituannya yang lah ada ya? gitu-gituannya gitu kan. Terus akhirnya kita inilah di situ pertama kali kita ngelakuin itu gitu kan, yang apa pertama tuh ngerasa udah gitu kan, karena sakit, emang sakit banget gitu kan. Terus itu nggak berhasil karena aku tuh udah ngerasa kesakitan duluan. Oh, parno duluan? Iya. Terus baru berapa minggu kemudian gitu kan, itu apa posisinya, emang aku tuh habis mandi terus tiba-tiba dia peluk aku gitu kan, terus kita ciuman lah gitu. Itu kosannya bebas berarti ya? Boleh, cewek-cewek. Dia sering banget nginep di tempat aku. Oke. Dia sering banget nginep di tempat aku, dia raba-raba, terus habis itu dia raba-raba gitu. Kayaknya sih dia lagi pengen banget gitu kan, dia lagi pengen banget. Nah, terus habis itu di situ dia bilang pas kita udah benar-benar foreplay banget gitu. Terus habis dia bilang, "Tahan ya," katanya gitu kan. Itu aku bilang, "Udah sakit," gitu kan. Tapi dia bilang, "Tahan," katanya gitu kan. Habis itu aku tahan, kejadian lah gitu kan. Di situ baru pertama kali aku tuh perawan sama dia. Tapi dia abis itu dia malah nanya gini, "Kamu lagi dapet ya?" katanya gitu. "Enggak kok," katanya gitu. Terus? "Kok ini berdarah?" kata dia gitu. Oh, iya. "Kok ini berdarah?" katanya gitu kan. "Enggak kok," aku juga mikir kayaknya aku nggak lagi dapet gitu kan. Dan itu ini aku kan, karena aku ini baru pertama sama kamu, aku bilang gitu. Dari situ ya udah, aku tuh abis itu keterusan. Jadi tiap kali dia dateng nginep di situ gitu kan, tiap kali dia datang kita ngelakuin hal itu gitu. Udah biasa jadinya ya? Udah biasa gitu kan. Dan dia juga orangnya royal banget. Dia sama kita pacaran ada 8 tahunan. Itu selalu dia yang ngelakuin buat aku. Jadi aku tuh nggak pusing sama soal duit. Jadi kayak yang aku mau jalan nih sama temen gitu, transferin dong gitu, pasti transferin sama dia. Karena abis itu kan dia kuliah. Dia kuliah tapi sambil kerja. Kerja apa? Dia kerjanya di akuntan gitu.
dia pakai duit orang tua dong kalau jajanin kamu gitu ya? Iya, karena dia selama kuliah dia masih dapat uang, tapi berikut dia kerja kayak magang gitu di perusahaan akuntan. Semua tuh dia yang biayain aku begitu kan. Sampai yang aku kalau beli tuh selalu barang-barang branded. Aku punya banyak barang-barang branded, itu semua dari dia. Oke, berarti kamu pacarannya cukup lama ya? Iya. Dia ya? Enak banget. Malah kita sering jalan-jalan bareng. Ke jalan-jalan ke luar negeri, kayak ke Korea, ke Jepang gitu kan. Itu semua beda Beruntung dong dia. kamu ya? Banget. Aku benar-benar dimanjain kayak tuan putri sama dia. Dia nggak pernah selingkuh? Justru itu aku putusnya sama dia karena dia selingkuh. Oh, dia selingkuh sama? Orang kantornya. Oke. Jadi tuh aku tuh pertamanya tuh emang aku tuh udah sepercaya itu sama dia karena selama ini tuh aku tuh buka handphonenya dia gampang gitu kan. Cek-cek IG-nya Karena juga. punya HP lain kali? Enggak, aku cek-cek IG-nya apa semua gampang gitu kan. Nah, satu hari itu aku tuh iseng gitu, yang kayaknya udah lama aku nggak ngecek handphonenya dia nih gitu kan. Iseng gitu kan. Sebenarnya sih aku mau belanja Shopee pakai handphonenya dia gitu. Terus pas aku ambil handphonenya, passwordnya diganti. Jadi aku nggak bisa buka lagi gitu. Terus kan. kamu nggak nanya? Iya, aku nanya gitu kan. Terus kata dia, kenapa sih handphone kan privasi gitu kan. Padahal selama ini dia nggak pernah kayak gitu. Nggak Beda pernah ya? bilang handphone itu privasi gitu kan. Terus selama itu tuh dia juga sikapnya mulai berubah. Mulai yang jarang datang, biasanya kan hampir tiap hari dia nemenin aku di kosan gitu kan. Ini hampir jarang datang. Kalau datang juga dia lebih banyak diam, lebih banyak mainan HP-nya aja. Terus kamu nggak membuntuti gitu? Aku satu hari tuh aku penasaran. Jadi pas dia pas nginep tempat aku penasaran. Aku diam-diam pas dia tidur tuh aku ambil handphonenya. Aku random aja ngecek masukin password gitu ya. Nah, aku pencetlah satu password, cuman ini doang iseng padahal 0000. Masuk. Bener? Masuk. Iseng, karena kamu tahu atau emang? Enggak, itu iseng doang. Oh. 0000 gitu. Masuk. Terus? Gitu. Pas aku Beruntung ya? Beruntung. Terus habis itu pas Dalamnya aku apa tuh? Aku buka di WA-nya dia, ternyata ini ada satu chatan dia sama ini cewek, itu yang diarsipin gitu kan. Begitu aku buka, itu tuh ngebahasnya tuh udah jauh. Gimana? Kayak yang kamu lagi di mana yang gitu kan, pakai sayang-sayangan gitu kan. Terus kayak yang dia kirim-kirim foto-foto dia lagi di kamar mandi. Siapa? Ceweknya. Oh, disuruh sama dia? Gitu kan. Disuruh apa ngirim terus sendiri? Dia ngirim sendiri kayak yang sayang aku pakai baju ini seksi nggak gitu kan. Aku yang aduh ini dia udah selingkuh gitu kan. Terus abis itu aku aku catat nomornya di handphone aku. Aku catat nomornya di handphone aku gitu kan. Terus abis itu aku buka IG-nya dia, masuk ke IG-nya, Sosmednya. aku cari juga gitu kan. Aku ketemu, aku simpen nih gitu kan. Terus? Nah, abis itu aku share sama sahabat aku gitu kan. Nih cowok gue selingkuh, lo bisa bantuin gue nggak gitu Tolongin kan. untuk? Buntutin dia. Karena kalau aku yang ngikutin pasti ketahuan. Nah, teman aku ini punya mobil. Gitu kan. Kalau aku kebetulan aku nggak bisa bawa mobil. Aku nggak bisa bawa mobil. Terus Kalau naik ditolongin. naik motor kan ketahuan kan. Gitu kan. Terus habis itu ya udah. Jadi pas cowok aku datang ke kosan, aku bilang besok lo kesini ya jam segini gitu kan. Oh ya udah katanya gitu kan. Terus habis itu benar nih dia itu padahal hari Sabtu ya gitu kan. Dia datang kan hari Jumat. Terus hari Sabtu itu dia bilang dia ada kerjaan. Padahal biasanya hari Sabtu Minggu dia libur. Ini dia bilang hari Sabtu dia ada kerjaan. Tumben. Gitu. Iya, tumben banget hari Sabtu ada kerjaan. Dia bilang dia mau pulang gitu. Terus pas dia pulang, aku suruh temen aku ikutin duluan. Nanti lo Sherlock aja dia di mana gitu. Ternyata bener dia ke kosannya cewek ini gitu kan. Temen aku tuh ngasih tahu, nih cowok lo ada di kosan ini gitu kan. Terus aku ke situ. Nah, aku ke situ, coba kan ditanyain ya, itu kosannya kan kosan ya lumayan gitu kan, ada security-nya, ditanya mau ketemu siapa. Cuma karena aku tahu nama nih cewek, aku bilang sama dia, aku mau ketemu teman aku ini gitu kan. Ini di kamar berapa ya? Soalnya dia suruh aku kesini nih gitu kan. Cuman aku dari tadi nelfon dia, aku nggak bisa ya, kataku bilang gitu. Aku rasanya gitu aja sama Terus security-nya. dikasih tahu? Dikasih tahu karena
oh ini di ini katanya gitu kan, dikasih tahu tempatnya gitu kan ya. Terus aku datang, aku ketok-ketok kamarnya, tapi aku nggak manggil-manggil gitu ya, aku cuma ketok-ketok. Begitu dia buka pintu, itu benar cowok aku lagi ada di situ, cuma pakai boxer doang. Si ceweknya di situ juga? Iya di situ, tapi ceweknya cuma pakai baju tidur lingerie gitu. Gimana sih kak? Ya, Emang dibukain kamarnya? iya dia pikir ada siapa gitu. Dia buka kamarnya gitu kan. Terus gimana? Karena aku getok-getok itu nggak bersuara, cuma getok-getok doang. Dia yang siapa sih gitu kan. Pas dia buka, itu ada cowok aku di situ. Terus abis itu aku bilang, ini apaan? Kenapa kamu kayak gini gitu kan? Padahal aku udah dikenalin sama semua keluarga dia tuh taunya aku. Gitu kan. Udah kayak mau nikah gitu ya? Iya, malah kita udah sempet ngomongin buat nikah gitu kan. Terus dia bilang, terus abis itu cowok aku malah yang tambah marah. Lo ngapain sih ikutin gue, katanya gitu kan. Gue udah seneng dia ya? Gue udah gak suka sama lu, gue udah gak ada perasaan sama lu, katanya gitu kan. Malah digituin kamu? Iya. Terus tapi di situ bodohnya aku masih mohon-mohon sama dia untuk buat balik sama aku. udah tau mohon-mohon ngapain juga ngebuntutin? Aku apa ya, karena aku mungkin udah ketergantungan sama dia gitu kan. Selama ini aku tuh cuma punya dia. Jadi kamu maafin dia gitu ya? Aku cuma yang mohon-mohon sama dia, aku bilang jangan tinggalin aku gitu kan. Sampai yang bodohnya aku mau, maksudnya ya udah nggak apa-apa deh lu sama dia gitu kan. Bucin kamu ya? Iya. Terus karena dia saat itu udah yang ketahuan salah gitu kan, ngerasa bersalah, nggak tahu dia ngerasa bersalah juga atau gimana, dia malah tambah marah sama aku. Itu aku sempet pernah dicekek kak. Oh, di depan si cewek itu? Enggak, karena dia aku nggak udah diusir sama security-nya, nggak boleh bikin malu di situ. Ya kan. Terus, emang rame kan, karena ya namanya kita ribut di situ kan. Habis itu security udah, yuk aku diseret pulang. Terus teman aku juga bilang udah kita pulang dulu gitu kan. Terus pas pulang itu aku bilang sama dia, aku sudah datang ke kosan aku gitu. Cuman dia nggak mau, katanya buat apa, kalau mau udahan aja, katanya gitu kan. Dia bilang gitu. Terus aku bilang kalau kamu kayak gitu, aku bilang aku bakalan datang ke rumah kamu, aku ngancimnya bakal ke rumah dia, aku bilang gitu. Aku bakalan beberin semua ke orang tua kamu, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia datang ke kosan aku lagi kan. Terus dia bilang, lu mau apa lagi sih, katanya gitu. Terus abis itu aku mohon-mohon itu sama dia itu di situ di kosan aku itu. Sampai yang gue udah nggak suka sama lu nggak punya harga diri ya, katanya gitu kan. Sampai dia cekek aku. Dia cekek aku, bilang aku dia itu pertama kali dia cekek aku, dia tampar aku di situ, sampai dia pernah nginjek juga muka aku di situ. Astagfirullah. Dia pakai sepatu apa enggak? Enggak. Ya Allah. Cuma dia ini itu, katanya gitu. Terus lu udah begini lu masih mau sama gue gitu kan? Gak kesakitan. Di situ aku cuma takut ditinggalin sama dia kak. Ya ampun, kamu udah digituin gitu kan. Lu masih mau sama gue kayak gini, katanya aku bilang gitu. Dia sengaja biar kamu ninggalin dia? Iya nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Kamu gak kata takut? dia, gue udah muak sama lu tau nggak, gitu kan. Abis itu dia ngeludahin muka aku juga. Ya Allah, gitu. Kok gitu sih dia? Maksudnya karena ketahuan jadi kayak dia kayak berubah gitu ya, jadi kayak monster langsung gitu ya. Gitu kan. Padahal selama ini tuh dia karena dia malu gitu ya, ketahuan. Jadi dia berbuat kayak gitu. Mungkin. Terus kamu tetap bertahan gitu kan. Aku tuh abis itu aku tuh mencoba untuk bertahan, tapi dia yang kabur. Dia blokir semua sosmed, dia blokir semua WA gitu kan, semuanya udah diblokir sama dia. Menghilang. Aku beberapa kali ke rumah dia nih, nyari dia, tapi emang nggak ada. Gitu kan. Si cewek itu apa kabar? Aku ke kosannya tuh cewek, itu cewek juga udah pindah. Oh, menghilang jejak. Iya, aku nggak tahu kemana gitu kan. Aku diblokir pokoknya semuanya. Gitu kan. Terus karena itu ya udah aku stres banget tuh. Sampai yang aku tuh kayak pengen aja gitu kan. Cuman balik lagi aku inget sama masih takut sama Tuhan. Terus aku inget keluarga aku juga gitu kan. Jadi aku tuh nggak jadi. Terus tapi aku bilang gini, kan selama ini aku dibiayain sama dia ya, semua support dari dia. Karena aku udah putus sama dia udah ngilang gitu. Dan bodohnya aku tuh selama ini boros banget. Jadi tuh tabungan aku nggak banyak. Iya. Nggak ada tabungan gitu kan.
Sampai yang perhiasan aku jual buat bayar kosan gitu Ya kan. ampun. Sampai aku tuh akhirnya aku jadi kerja. Temen aku terus habis itu temen aku bilang gini, lu mau nggak kerja jadi SPG katanya gitu kan di bank gitu. Nah, kerjanya ngapain gitu ya? Ya lu jadi SPG, kayak SPG kartu kredit KTA gitu, nawar-nawarin ke orang-orang iya, gitu loh. Kayak di mall-mall kan ada tuh gitu. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa lah gitu kan, daripada gue nggak ada pemasukan. Itu bayaran kosan aku soalnya 2,5 Kenapa kamu gak pindah sebulan. kosan ke tempat yang lebih kayak ini? Kan pertama kan karena aku masih gengsi gitu loh, gitu kan. Aku udah biasa hidup enak soalnya gitu. Nah, terus aku kerja jadi SPG itu. Temen aku bawa aku ke sana. Terus pas aku lagi interview, ih manajernya ganteng kak. Manajernya ganteng gitu kan. Terus? Cuman ya aku gak ada kepikiran itu dan aku cuma udah mati, manajernya ganteng banget gitu kan. Tapi ya udah aku fokus nih buat kerja gitu kan ya. Manajernya juga perhatian sama aku gitu. Kayak yang apa namanya, dia yang kamu di mana gitu kan, masih di jalan pak gitu. Terus ya udah kamu aku tungguin biar kita makan bareng gitu. Dia juga suka sama kamu? Iya, dia juga aku tuh yang kayaknya dia suka deh sama aku gitu kan. Udah punya istri? Belum. Oke. Dia belum punya istri. Jadi terus yang deket, abis itu tambah deket gitu kan aku sama dia gitu kan. Terus abis itu dia gini, satu hari tuh dia bilang temenin aku yuk katanya gitu. Temenin kemana? Aku bilang gitu kan. Udah ayo ikut aja katanya gitu kan. Dia ajak. Terus aku bilang ini di mana sih pak gitu kan. Udah masuk, itu dia bawa aku kayak ke kontrakan. Kontrakan? Tapi Iya. belum punya dia? Bukan. Terus? Aku bilang ini tempat siapa? Tempat aku mau nungguin dia di sini katanya gitu. Udah kita tunggu aja dulu di sini katanya gitu. Terus tiba-tiba di kontrakan itu dia cepu. Terus aku bilang, ih bapak apaan sih gitu kan. Lagi sepi katanya gitu kan. Temen aku juga lama nih katanya gitu kan. Terus abis itu dia cepu lagi. Kali ini dia cepu aku sambil ngeraba-raba aku kan. Sampai yang aku tuh posisi jatuh ke kasur gitu kan. Karena kita waktu itu dekat kasur kan, jatuh ke kasur, aku posisi tiduran. Terus? Gitu. Terus aku yang dorong-dorong dia, tapi dorong-dorongnya tuh kayak yang cuma dorong gitu doang. Ala-ala doang ya? Ala-ala doang. Karena emang udah lama juga kan aku nggak ngelakuin itu kan, gitu Terus? kan. Terus abis itu manajernya juga ganteng gitu. Jadi kayak yang apa ya, mau nggak mau apa ya, malu-malu kucing gitu gitu kan. Padahal dalam hati sih mau juga gitu. Terus? Nah, terus habis itu dia yang porotin celana aku. Langsung aja ya? Dia porotin celana aku gitu. Enggak, dia dari pas dia bibir aku gitu, dia ada raba-raba dada aku kan. Terus habis itu pas aku jatuh ke kasur itu dia porotin celana aku. Terus aku bilang, pak jangan kayak gini gitu kan. Terus nggak apa-apa kata dia gitu kan. Terus dia buka celananya, ya udah akhirnya kejadian. Kita ngelakuin itu di kosan itu gitu kan, ya aku ternyata itu kosan temennya gitu. Nggak ke hotel? Nggak tahu. Soalnya itu kita lagi jam kantor itu posisinya. Oh iya sebentar doang lah ya. Iya lagi jam kantor, lagi masih jam kerja gitu. Makan siang? Ya pas udah selesai itu ternyata yuk balik yuk gitu kan. Lah nggak jadi ketemu, nggak ada kayaknya katanya gitu. Cuman ini kayaknya doang akal bulus. Habis itu aku nanya sama dia, aku bilang bapak kenapa kayak gitu sama aku? Aku bilang gitu. Terus dia bilang ya karena aku suka sama kamu katanya gitu. Terus kalau gitu hubungan kita ini apa gitu kan? Ya udah kamu jadi pacar aku kata dia gitu kan. Terus jadi pacar, ya udah kita pacaran tuh. Kita pacaran, dan hal lebih gilanya lagi aku pernah yang namanya kita di ini ya, jadi dia manggil buat meeting. Kita meeting ngebahas target gitu kan, bahas target ya biasalah dia sebagai manajer gitu kan, bahas target. Selesai meeting semua udah pada keluar nih, dia manggil aku, tunggu bentar katanya gitu kan, tunggu bentar. Terus dia tutup pintu, tiba-tiba dia tutup pintu, dia kunci gitu kan di ruang meeting. Terus dia cuma minta doang. Oh gitu? Iya. Terus kamu gimana ngomongnya? Enggak, dia langsung aja dia buka. Oh, dia nggak ngomong? Buka caranya. Abis itu dia bilang ispin dong katanya. Oh gitu. Berdiri apa duduk? Dia berdiri. Dia berdiri, terus Iya. kamu jongkok? Aku duduk di kursi. Oh, duduk di kursi. Iya. Terus ya udah apa namanya ya, karena aku sayang sama dia gitu kan.
karena aku sayang sama dia, bodohnya aku mau aja gitu kan. Tapi apa namanya, untungnya itu sepi gitu kan, nggak emang ada yang lihat, nggak ada yang tahu gitu kan. Udah selesai, ya udah kita keluar gitu kan. Cuman dalam hati sih deg-degan, deg-degan. Iya. Cuman takut. Adrenalin. Tiba-tiba ada yang ngeliat, ayo lo. Iya, tiba-tiba ada yang ngeliat gitu kan ya. Terus apa namanya, tiba-tiba cuma yang, aduh, pokoknya gimana nggak karuan deh gitu kan. Tapi Udah aman. aman, Lihat. aman, nggak ada yang tahu gitu kan. Cuma yang teman-teman, kenapa lu kok keringetan gitu? Enggak apa-apa. Capek. Iya, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Lipstick kamu berantakan dong. Iya, enggak, cuma mereka nggak terlalu ketara karena emang aku selama ini tuh nggak pernah yang terlalu medok gitu Pakai lipstick kan. nude Iya, lah ya. iya. Jadi nggak ketahuan. Jadi nggak kelihatan gitu kan. Terus dari semenjak itu sering dia minta begitu di kantor. Enggak, dia maksudnya tuh nggak sering kayak gitu, gitu kan. Cuma yang pas itu aja, nggak tahu kenapa. Terus suatu hari ada yang datang lagi nih, gitu Temen kan. siapa? Teman kantor, jadi dia juga SPG baru. Oke. Datang nih, Cowok, cantik, cewek? cewek, Cewek. cantik banget gitu kan. Nah aku tuh dari semenjak itu kayaknya tuh cowok aku sering yang perhatian ke dia juga gitu. Wah, bahaya dong. Iya, kayak abis itu aku nanya ini kemana gitu ya. Terus abis itu ada yang bilang, tuh lagi si ini sakit katanya gitu kan. Jadi lagi beli jus katanya gitu. Beli jus sama dia. Aku yang kesel dong. Aku bilang ngapain? Beli jus. Cowok aku beli jus sama dia gitu kan. Terus ih ngapain sih gitu kan. Terus habis itu aku yang marah, terus habis itu dia bilang, ya kan aku kan sebagai manajer aku cuma perhatian aja katanya. yang lagi sakit. Karena dia lagi sakit gitu kan ya. Cuman kan aneh aja gitu kan ya. Ya kalau perhatian kan sama semua teman kantor ya, bukan Iya, sama anak baru aku juga cewek nanya lagi. gitu. Aku bilang, kenapa kamu perhatian cuma sama dia doang katanya gitu kan, sama yang ini aku bilang kamu nggak pernah kayak gitu. Iya udah maaf ya kata dia gitu kan. Nah suatu hari pernah dia yang sakit sampai nggak masuk. Siapanya? Cewek ini. Ceweknya. Terus abis itu dia kita nih apa namanya, temen aku sih yang bilang, si ini udah nggak masuk berapa hari, kita besukin yuk. Kata siapa? Gitu. Kata teman kantor. Oke, Gitu terus? kan, besukin yuk, ayo aku bilang gitu. Terus kita besukin nih ke dia gitu kan, besukin dia rame-rame sama cowokku juga gitu. Sebenarnya sih semua orang udah pada tahu kalau aku tuh pacaran sama manajer ini gitu kan. Maksudnya kita tuh nggak backstreet, semua pada tahu gitu. Terus totonya pas datang ke sana, ya biasalah yang namanya kita tiba-tiba datang, dia bilang bentar ya aku siapin minuman dulu katanya gitu. Terus dia ke belakang tuh, dia siapin minuman. Terus nggak lama cowokku nyusul ke belakang, katanya aku mau bantuin dia katanya gitu kan. Terus lama banget. Kamu nggak ikutan? Enggak, dia lama banget gitu kan, sampai sejaman. Sejaman. Terus habis itu aku penasaran dong, aku bilang kok bikin minum lama banget, bikin minumnya di Baghdad apa? Aku bilang gitu. Terus aku kenapa kamu nggak ikut bantuin? Aku pura-pura aku justru pura-pura ini toilet mana sih? Oke, kamu gitu. ingin menyelinap. Iya. Ngecek gitu kayaknya di sana deh ke dapur, coba lu tanya aja gitu kan sama ini cewek ini gitu. Terus aku ke sana, aku nyamperin, ternyata mereka berdua ada di toilet dong. Lagi ngapain? Nah itu aku nggak tahu lagi ngapain. Oh, kekunci toiletnya. Iya, aku pikir ini kok dua-duanya ngilang gitu kan. Terus kamu ketok toilet, kekunci. Terus fotonya dua-duanya keluar kata dari itu. Ini kata dia alasannya ini kerannya tadi rusak katanya gitu. Nggak tahu nih kenapa katanya gitu. Terus kamu? Dan di situ aku sedih banget sih. Iyalah. Karena aku udah tahu mereka tuh ngapain. Udah hopeless ya, udah kecewa banget ya. Aku tahu dia tuh ngapain. Iya, nggak usah ditanya lagi ya. Nggak usah. Udah tahu lah kalau ya. kerannya rusak kenapa harus dikunci gitu iya kan, benernya ngapain dikunci gitu kan. Terus lama lagi, aku ada di situ berdiri 15 menit nungguin, gak keluar-keluar. Dan berantakan gak tuh ceweknya tuh, keringetan gak tuh? Iya, dua-duanya malah. Dua-duanya? Dua-duanya. Cowokku juga kemejanya udah nggak berbentuk lagi gitu. Ya kan, tapi ya cuma aku udah tahu lah gitu, cukup tahu lah ya. Lo nggak bisa bohongin gue anak kecil gitu kan. Sebenarnya sih cowokku itu udah punya tunangan. Siapa? Cowokku itu yang manajer itu. Jadi waktu berapa lama aku jadian sama dia itu, aku nggak sengaja dompetnya dia itu jatuh kan. Aku tanya ini siapa gitu. Terus dia
ketawa-ketawa doang kan, serius ini siapa gitu. Akhirnya dia bilang ini tunangan aku gitu. Berarti kamu juga pelakor. Dia Dibalas juga sama yang anak baru itu ya. Aduh, gimana dong ya? Dia bilang, tapi aku, emang yang ini sama tunangannya mungkin percaya banget sama dia ya, nggak pernah yang namanya ngelabrak atau nggak pernah ketahuan sih aku jadian sama dia gitu kan. Karena dia bilang dia nggak cinta sama tunangannya ini, terus dia cuma kasihan karena tunangannya lagi sakit. Sakitnya sakit berat ya, aku nggak tahu sakit apa. Yang nggak tahu atau itu alasan dia doang, nggak ngerti. Cowok ya namanya kan? juga cowok gitu kan. Ya entahlah ya itu bener atau enggak gitu. Saya udah punya tunangan juga dia. Abis kejadian itu buka pintu jeng. Siapa yang kamu lakuin? Aku yang mau marah gitu kan, tapi aku malu di depan itu banyak orang. Sedih banget gitu kan. Yang rasanya tuh aku pulang tuh pengen dong kamu? pengen pulang gitu kan. Cuman posisinya lumayan jauh, kada yang aku pulang nggak ngerti ini jalannya gimana. Padahal mah pulang aja. Kalau gue jadi lu mah, gue pulang langsung. Iya sih. Ini aku yang terus aku yang sampai yang mereka bercanda-bercanda tuh buat aku udah nggak lucu gitu kan. Iya, apaan sih lo? Nggak jelas banget gitu Iya, kan. sebenarnya kamu merah dong, marah gitu. Udah, aku tuh udah nahan mau nangis kak di situ kak, udah nahan mau nangis yang sampai aku punya teman kan di situ yang lucu banget, dia tuh kayak apa ya namanya gitu kan. Ternyata lucu sih. Lucu gitu kan, sampai yang dia bercandain, lu kenapa kok diem aja? Tetap nggak ketawa. Karena udah serasa kayak bukan di situ ya, udah kayak tolong angkut aku pulang gitu. Padahal dia cerita gini, dia cerita pengalaman, kata dia, lu tahu sih ini nggak sih, kata gitu. Dia cowok juga, dia ceritain cowok, kata gitu kan. Iya, teman-teman pada bilang ya kenapa? Iya dia pernah main tahu sama gue di kamar mandi di kantor, katanya gitu. Tambah lagi kan, teng sama dong kayak pacar gua gitu. Kamar mandi di kantor gitu kan. Terus aku dalam hati, ini dia nyindir atau apa sih gitu kan. Kayak ngerasa ya. Iya kan gitu kan. Cuma kan ya aku emang tahu dia gitu kan. Emang yang namanya kalau di toilet. Jadi teman-teman tuh pada yang, lo berarti kalau di toilet lama-lama ini dong, wah alibi banget lu, katanya gitu. Karena yang namanya cowok gitu. Banyak emang di tempatku, di kantorku itu yang kayak gitu, cowok gitu. Udah pas aku pulang, pas di rumah baru aku bilang aku mau minta putus aja. Terus? Karena yang pertama dia udah punya tunangan, yang kedua aku tahu dia ngapain sama cewek itu. Aku udah nangis gitu. Aku udah nangis, terus dia bilang maaf, kata dia gitu kan ya, tapi dia bilang dia sayang sama aku, katanya gitu kan. Dia sama, terus cewek ini juga udah punya cowok kok, kata dia gitu. Emang cewek ini udah punya cowok gitu kan. Nah terus si cewek itu pas kamu buka pintunya dia nggak ngomong apa-apa? Nggak ada sepatah dua patah kata? Enggak, cuma yang malu gitu. Habis itu dia bilang ini apa namanya kerannya rusak, katanya gitu kan. Susah banget dibenerinnya, katanya gitu. Padahal mah bullshit banget. Gue tahu lo ngapain gue kayak gitu. Ya kan, yang udahlah gitu kan. Aku bilang sama dia, udahan aja, aku bilang gitu kan. Yang dia masih mohon-mohon sama aku gitu kan. Gue sayang sama lo gitu kan. Enggak, sama ini gue tuh emang gak dihargain sama lo, aku bilang gitu. Pertama, gue udah coba ngerti, lu udah punya tunangan, jadi setiap kali hari Sabtu Minggu lu suka nggak ada kabar, kalau gue teleponin suka nggak aktif, gue oke gitu kan. Padahal mah bukan sama tunangannya, sama si cewek itu. Nggak tahu juga. Iya kan, jadi alasannya karena kamu kesempatan nih, karena kamu udah tahu dia punya tunangan, jadi setiap sama cewek itu alasannya sama tunangannya. Bisa supaya jadi. Kamu nggak gangguin. Iya. Cinta segi 4. Iya, terus aku bilang ya udahlah gitu kan. Terus pas kita putus itu tuh yang aku tuh galau gitu kan. Aku tuh yang kok gue gini banget sih gitu kan. Kenapa nggak gue udah tulus sayang sama cowok, tapi kenapa nggak ada cowok yang feedback balik gue gitu. Belum kali. Yang bener-bener sayang sama aku kayak gitu kan. Terus sampai yang akhirnya aku tuh butuh hiburan kan. Aku butuh hiburan, akhirnya aku nyewa itu teman aku bilang, lo ada ini nggak buat sewa mobil, aku bilang gitu, buat sewa mobil gitu kan, karena aku mau, terus lu mau ngapain, kata gitu kan, ya gue mau jalan-jalan aja gitu kan. Pakai mobil sendiri atau sama teman-teman? Enggak, aku itu aja sewa mobil sendiri. Cuman sebenarnya cuma jalan-jalan sekitaran Jakarta. Abis itu aku dikasih kontaknya gitu kan, aku chat-chatan sama orangnya, deal-dealan harga nih, aku bilang kalau buat seharian berapa gitu kan. Terus kata dia sama supirnya nggak? Iya sama supirnya, aku bilang gitu, buat seharian berapa. Terus dia kasih harganya nih ya buat seharian sekian gitu kan ya. Ya udah gitu kan.
Aku bilang Pilih. pas hari ini ya gitu kan. Ini udah aku udah itu tuh. Terus selama seharian itu di aku sewa mobil itu sebenarnya nggak ada tujuan Kak. Kayak galau gitu ya? Iya, cuma minta ditemenin aja. Oh, sama sih. Ternyata supirnya ya lumayan lah, dia bersih. Enggak, tapi emang nggak ada apa-apa sama supir ini. Oke, ditemenin Cuma aja. nemenin aja gitu kan. Aku bilang, cuma pas kebetulan supirnya bersih gitu kan, wangi. Jadi ya enak lah kita gitu Nyaman kan, lah ya. nyaman. Jadi terus aku duduk di depan. Aku Terus? duduk di depan, aku minta temenin dia seharian tuh. Seharian ke apa namanya sih? Udah kayak waktu itu ya aku berhenti di mall minta mau makan nggak gitu kan, aku makan dulu di mall gitu kan sama dia gitu kan, terus kita ke pantai. Wih, udah kayak pacaran ya sama supir itu. Enak Iya, banget. tadi Tukang supir- supir, tuh supir tuh. Aku bilang supirnya, dia bilang aku tunggu di sini ya Bu gitu kan. Nggak Nggak usah, ikut aja ikut gitu. aja yuk temenin saya, aku bilang gitu aja. Ya, terus Itu aku udah dia nemenin aku tuh gitu kan. Terus kita ke kafe Kak. malam apa siang? Itu ya dari sore itu, dari sore kita apa ya pokoknya kita udah kayak pasangan aja. Kamu yang bayar tuh ya? Aku yang bayar, semuanya aku yang bayar gitu kan, karena ya apa namanya, jadi kayak aku yang entertain dia. Dia Entertain driver. dia yang entertain driver, Kamu jalan-jalan. kayak galau gak jelas gitu kan? Galau nggak jelas gitu Emang terus kan. di kafe ngomong apa sama dia? Diem-diem doang atau gimana? Enggak, kita ngobrol dan orangnya suruh gitu kan, kayak ya dia nanya kenapa katanya gitu kan. Manggil Kok kamu apa? kayaknya dia manggilnya ibu, Ibu, katanya gitu. Terus belakangnya dia panggil mbak gitu. Terus abis itu kenapa mbak katanya gitu, kok kayaknya galau banget gitu kan. Terus abis itu aku cerita sama dia, aku malah curhat sama dia gitu. Dia sayang banget katanya, bodoh banget cowoknya katanya gitu kan, ninggalin apa padahal kamu tuh cantik banget kayak gitu. Yeah. Iya kan. Terus ya terus habis itu ya ngobrol, terus habis itu kayak nyambung, kita nyaman gitu kan ya. Terus habis itu lanjut nih kita terus sampai yang udah mau malam gitu. Kan itu kan ada waktunya kan. Kalau misalkan Oh iya. ngelewatin batas kan ada Overtime. Terus habis itu aku bilang kita balik aja deh gitu kan. Kita balik aja aku bilang gitu. Terus kamu diantar kemana lagi? Enggak, ini udah mau habis juga waktunya aku bilang gitu kan. Terus dia dia bilang gitu kan, dia nganterin aku nih, dia nganterin aku kata gitu kan. Terus pas di tengah jalan aku nggak tahu itu tepatnya di mana, karena aku kan emang jarang jalan-jalan gitu ya, aku biasanya diantar terus kan. Aku nggak tahu itu di mana, pokoknya tempatnya sepi aja, tempatnya sepi dan itu gelap banget. Nggak benar-benar sepi gitu kan, nggak ada mobil lewat gitu kan, tempatnya gelap banget. Aku cuma nengok ke kiri itu, yang aku tahu itu ada makam di situ, ada kuburan gitu. Waduh. Terus? Aku nggak tahu dibawa kemana. Terus tiba-tiba dia berhenti di situ. Oh, dia yang bawa kamu. Iya, dia Pas bawa aku. padahal mau pulang Iya. ya. Terus? Terus dia tiba-tiba berhenti di situ. Aku bilang, loh ngapain berhenti di sini gitu kan ya. Bentar katanya gitu kan, dia mau ngecek. Pas dia berhenti gitu, tahu-taunya dia dia mau ngecewain aku gitu. Mau ngapain kamu? Mau ngecewain aku. Jadi dia pertama dia kan. Terus aku bilang, ini apaan sih kayak gini, aku bilang gitu kan ya. Terus pas aku mau keluar itu ditarik sama dia. Kata dia udah nggak apa-apa, katanya ntar juga enak, kata dia gitu. Terus abis itu aku yang terus berontak sama dia gitu kan, aku nggak mau gitu kan. Terus tapi dia tetap maksa. Maksudnya kan kamu cuma pengen ditemenin doang ya? Aku cuma pengen ditemenin doang, cuman nggak pengen kayak dia gitu. mikirnya udah aneh-aneh gitu ya? Iya, dia Terus dia berusaha aku gitu kan, terus pegang-pegang aku gitu kan ya. Itu sampai yang dia udah ngeraba-raba bagian sensitif aku juga gitu kayaknya. Terus dia udah nurunin ini nih bangku mobilnya. Bangku mobilnya senderin tuh gitu? udah diturunin ke bawah gitu kan. Terus aku yang masih berontak terus gitu kan, sampai yang aku pukul kepalanya gitu. Untung kamu bisa melawan, tapi Iya. dikunci ya? Masih itu habis itu, tapi aku nggak tahu ya dia lupa kunci atau aku yang lupa kunci. Itu tuh kok ngeraba-raba ini ya, ngeraba-raba pintunya gitu ya. Itu bisa kebuka. Di situ kita masih main tarik-tarikan, itu sampai baju aku sobek. Karena tarik-tarikan, aku habis itu pas kebuka gitu aku keluar. Dia masih ngejar kan, aku kabur. Dan tapi nggak jauh dari situ ada rumah warga. Nah terus? Gitu, aku minta tolong sama warga situ kan, sampai aku ditenangin sama ibu-ibu. Kata dia, kenapa Neng, katanya gitu kan. Terus aku nangis-nangis, aku bilang
saya mau di Bu gitu sama supir, dia di mana di sana gitu kan. Terus ada bapak-bapak yang coba kita samperin katanya gitu, tapi katanya dia udah kabur. Habis itu sama mobilnya pergi, Dia kamu udah pulangnya kabur. gimana? Nah di situ ada bapak-bapak yang kan di sana ditenangin nih aku sama warga gitu kan, sampai yang dibikinin minum, teh, udah minum dulu gitu kan, lu kesian katanya gitu. Terus teleponin keluarganya suruh jemput, aku bilang aku di Jakarta nggak ada siapa-siapa, aku bilang gitu. Terus akhirnya bapak-bapak yang udah saya anterin, cuman kan aku masih trauma ya. Aku masih trauma Keluar mau kandang dianterin. singa masuk kandang buaya lagi ya kan? masih trauma, jadi aku takut gitu Terus dianterin sama gimana? bapak-bapak itu gitu kan. Tenang, saya mah baik, nggak bakal macem-macem gitu. Terus aku masih ragu-ragu gitu kan ya. Akhirnya daripada aku nggak pulang, ya udah akhirnya aku dianterin pulang sama bapak-bapak ini. Tapi untungnya dia baik sih, Dengan benar. selamat ya? Dengan selamat Aman. gitu kan, aman. Cuman masih gemeteran kan akunya. Sampai aku masuk ke kosan aja, begitu aku masuk lift gitu. Begitu aku masuk lift, di depan begitu liftnya kebuka, aku tuh kosannya ada liftnya. Oh iya. Gitu kan, pas liftnya kebuka itu ada ini kan, ada apa yang jaga itu kan, yang jaga di kosan kan. Sampai aku teriak gitu iya. Terus kata Trauma. yang dia nanya kenapa teh, katanya gitu. Enggak apa-apa gitu kan, aku yang bener-bener ketakutan gitu kan, gemeteran semua gitu. Karena ya emang aku udah pernah ngelakuin itu gitu kan. Cuman tapi yang ini kan bukan siapa-siapa aku. Lagian kamu iseng juga sih. Keliling-keliling sama supir, duduk di depan. Jadi kayak mancing-mancing, tapi giliran ini nggak mau. Jadi gitu mungkin kan. dia juga, mungkin kalau kamunya dari awalnya nggak kayak gitu, mungkin dia juga nggak berani ya, gitu Iya. kali ya. Gitu kan. Tahu-tahu aja malah tiba-tiba ada yang nelfonin aku kan. Ternyata istrinya itu supir. Lah, kok? Iya, dia nggak tahu. Dia ternyata apa namanya, kata dia sadap handphonenya. Jadi handphone suaminya dia sadap gitu kan. Terus kata dia nanya, suaminya belum balik. Disangkanya ada sama aku katanya. Terus gitu. katanya dia cerita apa sama Mbak katanya gitu kan. Enggak cerita apa-apa katanya. Dia ngaku nggak kalau udah punya istri katanya gitu. Saya istrinya loh katanya gitu. Kok katanya pergi sama kamu lama banget ya katanya gitu. Dia nanya, lah kan dia kerja gitu kan. Aku bilang aduh udah nggak usah ganggu ya, aku bilang kamu nggak ada apa-apa sama suami kamu, lagi nggak minat, aku bilang gitu. Gua aja kabur. Suami lu yang aneh gitu. Lu nggak tahu gua habis kabur dari laki lo gitu Iya, ya. cuma aku nggak cerita, aku cuman mikir nanti nggak udahlah gitu kan, nggak usah nggak mau juga jadi rumah tangga orang berantakan gara-gara aku gak aku ceritain kayak gitu. Terus sekarang akhirnya kehidupan kamu gimana nih? Kehidupan aku sekarang, aku emang sekarang tuh ini sih sekarang kerja. Masih Ya, hedon, lift kosan kamu masih ada liftnya? Enggak. Enggak ya? Aku sekarang Masih ada AC-nya? Enggak, aku sekarang udah yang sederhana aja gitu kan. Oke. Jadi sebulan tuh cuma 750.000. Dan itu lebih nyaman? Ya walaupun lebih itu lebih nyaman, Bersyukur walaupun lah ya. bersyukur. Karena kita tuh ya istilahnya ya disyukuri aja gitu kan. Nah sekarang aku udah punya pasangan baru dan insya Allah dia orangnya baik gitu kan. Orang kaya? Enggak sih, sama-sama kerja kita berdua gitu kan. Penghasilan kita ya UMR aja. Tapi mantan-mantan kamu sama mantan-mantan masih berhubungan nggak? Enggak, kalau aku cuma mantan 2 itu aja. Jadi nggak lost contact gitu Lost aja ya? contact gitu aja. Karena abis aku tahu itu kan, yang aku tuh udah nggak mau lagi, maksudnya ketemu dia gitu kan. Abis itu aku resign. Iya. Aku resign karena ya udahlah, aku bilang ngapain, aku udah nggak mau lagi, maksudnya udahlah masa lalu gitu kan. Habis itu sekarang aku kerja cuman resepsionis biasa sih di kantor. Oke, jadi ini 18 plus kontennya ya, jadi bisa diambil pelajaran mana yang boleh, mana yang nggak boleh dari cerita ini, supaya kalian tuh juga waspada dan antisipasi, jangan sampai kejadian buruk yang menimpa, nama tadi siapa? Amel tuh jangan sampai menimpa sama kita gitu loh. Kita sebagai wanita tuh harus waspada kayak gitu. Terus poin apa yang kamu bisa ambil, kan kamu pernah main di kantor ya kan, pernah juga tinggal sama siapa sampai kekerasan, mengalami KDRT gitu ya, walaupun belum nikah gitu kan, sampai kayak gitu segitunya. Intinya yang bisa kamu, sampai ke bucin gak jelas gitu, intinya yang bisa kamu bagikan sama penonton podcastnya Diare apa? Yang aku bisa bagikan sih adalah kita sebagai wanita itu
wajib banget untuk menghargai diri sendiri. Gitu kan, Mencintai diri sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Betul. Gitu kan, jadi kita tuh ternyata aku tuh berharga. Ternyata setelah aku putus sama yang toksik ini gitu kan, hidup aku lebih better. Walaupun aku sekarang hidup sederhana, cuman lebih better gitu kan. Aku lebih punya kehidupan yang lebih sehat gitu kan. Betul. Terus aku akhirnya ketemu sama seseorang yang dia baik gitu. Ya keluarganya juga baik gitu kan. Maksudnya ya emang apa ya, nggak berkelimpahan kayak dulu tapi lebih better lah sekarang. Iya, karena uang bukan jaminan ya. Iya. Karena kita punya dibeliin di ini tapi kita malah begitu kan juga. Iya, sampai aku tuh sempet sampai merendahkan diri kayak gitu kan. Itu tuh nggak perlu. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat di kan TikTok banyak tuh yang orang sampai bucin sampai mau aku bilang ini bodoh banget, gue udah pernah lewatin ini gitu. Jangan sampai kayak gini karena itu rugi banget. Bener. Itu merusak diri sendiri tuh. Padahal cowok itu kalau udah nggak mau, lu mau kayak gimana dia nggak akan mau, udah. Nggak bisa dipaksa. Walaupun akhirnya dia balik, cuman kesian doang. Jadi kan percuma, nggak dapet hatinya gitu ya. Kita cuma dapet raganya doang, padahal hatinya nggak tahu kemana gitu kan. Yang ada kita jadi paranoid sendiri gitu kan. Jangan-jangan dia jalan sama cowok lain, ya sama orang lain gitu kan. Jadi itu kita paranoid sendiri. Iya benar. Jadi sesuatu yang memang sudah tidak bisa lagi jangan dipaksakan. Nggak nyaman gitu kan. Walaupun itu nggak berlaku cuma pacaran ya, apapun itu sesuatu yang memang udah dia nggak ada feel di sini, dia nggak ada passion. Kita paksakan ke depannya juga nggak akan bener ya kan? Iya. Karena dijalani dengan keterpaksaan gitu. Dan itu nggak bagus. Hanya masalah waktu, pasti juga akan hancur dan bubar. Gitu. Lebih sehat, lebih tenang ya, aman ya. Sekarang pacar kamu ya aman ya? Aman, karena dulu tuh mental aku benar-benar down gitu kan. Sekarang udah yang balik lagi. Healing, udah ada apa sih kayak namanya? Terapi, udah bangkit lagi. Gitu jadi ceritanya guys, kalian komen tuh. Ini sekarang tapi mbaknya udah nggak jomblo lah ya, udah niat menikah berarti ya? Iya udah, insya Allah tahun depan. Udah usia berapa sekarang? Sekarang 26. Calon suaminya? 28. Oh cocok lah ya, beda-beda tipis. Iya. Oke, semoga nanti lancar nikahnya. Amin. Terima kasih sudah berbagi di Diare. Iya.